Halo, assalamualaikum. Nah, hari ini kita pelajaran tema ya, subtema 3 dan 4. Pelajaran pertama yaitu benteng-bentengan ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan benteng-bentengan atau nggak pernah main benteng-bentengan? Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Berbeda dengan benteng-bentengan, ada lagi mainan tradisional yaitu gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena permainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Benteng atau permainan benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4 sampai 8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Permainan, tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang atau mengambil alih benteng lawan. Terus kalau tawanan itu berupa orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar atau menyentuh anggota lawan untuk menjadikannya tawanan. Tawanan biasanya ditempatkan di sekitar benteng musuh. Tawanan juga bisa dibebaskan bila rekannya dapat menyentuh dirinya. Taktik yang dibutuhkan dalam permainan bentengan, biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng. Permainan ini sangat membutuhkan kecepatan berlari dan juga kemampuan strategi yang handal. Berikutnya kita mempelajari tentang bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 zat, yaitu benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bagaimana keterkaitan bunyi dalam indera pendengar? Dalam hal ini, indera pendengar kita adalah telinga. Semakin dekat jarak telinga dengan sumber bunyi, maka semakin kuat bunyi terdengar. Dan sebaliknya, semakin jauh jarak telinga dengan sumber bunyi, semakin lemah bunyi terdengar. Bunyi bisa merambat melalui 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Di mana ketika Bapak atau Ibu guru berbicara di dalam kelas, kamu dapat mendengar apa yang dibicarakan. Hal ini menunjukkan bunyi dapat merambat melalui gas. Bunyi petir yang terdengar oleh telinga kita juga menunjukkan bunyi merambat melalui udara. Saat kamu menyelam di kolam renang, kamu dapat mendengar langkah temanmu yang juga berada di kolam. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair atau air. Perambatan bunyi melalui zat padat ditunjukkan bila telingamu ditempelkan pada pagar besi, lalu temanmu mengetuk ujung pagar yang lain secara perlahan, maka dapat kamu dengar suara tersebut. Sehingga itu adalah contoh dari perambatan bunyi melalui zat padat. Jadi, gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu gagasan pokok. Untuk mencari gagasan pokok, kita harus mengetahui dulu letak kalimat utama. Jadi, kalimat utama itu bisa terletak di 3 tempat, yaitu di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Cara menentukan kalimat utama paragraf
Ada ciri-cirinya. Jika kalimat utama paragraf itu berada di awal paragraf, maka pada kalimat kedua terdapat kata yang diulang. Kata ini, itu, atau tersebut. Setelah itu juga ada kata ganti orang, seperti contohnya ia, mereka, dan nya. Kalau kalimat utama paragraf berada di akhir paragraf, ciri-cirinya pada kalimat terakhir terdapat kata oleh karena itu atau oleh sebab itu, dengan demikian, dan jadi. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut. Bisa ditulis satu kalimat penuh atau diambil intinya saja. Jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat-kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Berikutnya, kita akan membahas tentang segi banyak. Segi banyak dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan dan kirinya. Semua sudutnya sama besarnya kan? Dan semua sisinya juga sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Bisa kalian lihat juga gambar di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Panjang sisinya tidak sama kan? Dan sudutnya juga tidak sama. Ada yang lancip, ada yang tumpul, ya kan? Berikutnya ada sebuah cerita berjudul Tari Kipas Pakarena, dan dimana kalian ditugaskan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas dari cerita tersebut. Sebagai contohnya, Bu Iva akan mencontohkan di paragraf pertama untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di paragraf pertama, karena kita lihat di situ ya, di kalimat kedua ada kata-kata tarian ini, berarti dia menjelaskan tentang tarian Kipas Pakarena, sehingga bisa kita lihat bahwa gagasan pokoknya berada di kalimat pertama. Jadi gagasan pokoknya adalah tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan gagasan penjelasnya yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu sih? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Yang kedua, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kira-kira setelah kamu gunakan, bandingkan hasilnya. Kira-kira kamu lebih cepat menggunakan sapu tersebut untuk menyapu dengan satu batang lidi atau dengan banyak batang lidi? Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak bisa. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian,
Persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Baiklah, jadi pelajaran hari ini bisa kita simpulkan. Kita membahas 3 materi, yaitu tiga pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Matematika kita membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Bahasa Indonesia kita menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks. Dan PPKN kita mendemonstrasikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, Bu Iva akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.